Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan soal 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Zulfia Devi, NPM 91, dan anggota kelompok saya yaitu Diah Oktaviani, NPM 94, Esther Rogate, NPM 101, Bella Karunia, NPM 102, Alivia Syahdarani, NPM 108, Ririn Novitasari, NPM 119, Jasmine Valinia, NPM 122, Eksanur, NPM 134, dan Aditya Duta, NPM 235. Next. Soal 1. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Indah membeli PT Adil dalam sebuah penggabungan usaha konsolidasi menjadi PT Nusantara. Jadi, PT Indah dan PT Adil membuat sebuah perusahaan baru, yaitu PT Nusantara, tetapi tidak menutup perusahaan mereka yang lama. PT Indah membayar biaya penerbitan saham sebesar 35 juta dan biaya akuisisi lainnya sebesar 30 juta. Harga pasar saham pada tanggal ini adalah 20.000 per lembar. Neraca singkat PT Indah dan PT Adil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Next. Bisa dilihat di neracanya. Diminta, buatlah jurnal untuk transaksi akuisisi tersebut, schedule alokasi ekses, dan neraca PT Nusantara setelah akuisisi. Jika PT Nusantara menerbitkan 30.000 lembar saham untuk PT Indah dan 10.000 lembar saham untuk PT Adil. Sudah terlihat ya? Belum tuh. Belum ya teman-teman? Nah, sekarang baru keluar. Ya. Ini saya jelaskan menurut jawaban saya ya, mungkin. Ya, nggak usah jelasin soal lagi, jawabannya langsung. Iya. Jadi di soal tadi kan kita dimintanya buat membentuk perusahaan yang PT Nusantara ini, yaitu perusahaan baru. Lah, di dalam soal tadi juga ada dijelaskan bahwa kalau misal PT Nusantara itu bakal membeli semua aset dari PT Indah, mengeluarkan sahamnya dengan menerbitkan saham sebanyak 30 lembar saham dan PT Adilnya 10.000 lembar saham. Nah, untuk schedule alokasi eksesnya seperti yang terlihat di presentasi saya itu, bahwa investasi ke PT Indah, kita bahas yang di PT Indah terlebih dahulu ya, karena satu persatu. Jadi di investasi di PT Indah ini yaitu 30 lembar saham dengan menggunakan harga pasarnya 20.000, yaitu jadi ketemunya 600.000, itu dalam ribuan rupiah. Lalu kita menilai nilai buku aset bersih jadi net asetnya dari nilai buku itu aset dikurang liabilitas ketemunya 405.000. Lalu dikurangkan sehingga ketemu dengan ekses investasi terhadap nilai buku yaitu sebesar 195 juta. Nah, alokasi ekses sendiri itu kita carinya dengan cara mencari selisih antara nilai wajar nilai buku itu under value atau over value. Kalau misal asetnya under value, kalau under value akan menambah, tapi kalau over value akan mengurangi. Sedangkan kalau yang di liabilitas itu kebalikan dari aset. Jadi kalau over value akan menambah, tapi under value akan mengurangi. Nah, di situ persediaan under value-nya 20.000 seperti yang sudah dijelaskan sama kelompok satu tadi. Lalu tanahnya juga under value sebesar 40.000, bangunan under value sebesar 50.000, peralatan itu under value sebesar 50.000, dan utang lain-lain over value sebesar 15.000, sehingga itu ditotal semua. Jadi total alokasi ekses yang dari selisih nilai wajar dan nilai buku itu ketemunya 175.000. Nah, nilai bukunya sendiri yaitu 195, tapi eksesnya sendiri 175. Jadi ada selisih nih, yaitu aset yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, itu bisa disebut sebesar 20.000. Nah, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua ini
untuk kita bisa mencari goodwill itu ada dua cara. Jadi yang cara pertama dengan yang di atas tadi, terus yang cara kedua itu dengan cara menggunakan nilai wajar. Jadi yang cara kedua itu kita menghitung investasi di PT Indah sebesar 30.000 lembar saham dengan nilai pari 10.000, jadi ketemunya 300.000. Lalu untuk yang selisihnya dari harga pasar dengan nilai pari itu masuk tambahan modal disetor. Jadi 30.000 lembar saham dikalikan dengan 20.000 kurangi 10.000. Jadi ketemunya 300.000 sama. Lalu dijumlah, ketemu total investasi di PT Indah sebesar 600.000. Lalu kita mencari net aset PT Indah dari nilai wajar. Jadi yang dua ini net asetnya PT Indah dari nilai wajarnya, yaitu sebesar 580.000. Caranya sama, yaitu aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, selisihnya itu kita ketemu yang namanya goodwill. Jadi istilahnya gini, kita sudah bayar 600.000 istilahnya, tapi nilai net aset dari perusahaan itu cuma 580.000, otomatis 20.000 ini merupakan aset yang tidak bisa diidentifikasi sehingga muncul 20.000 itu, makanya dinamakan dengan goodwill. Kan kalau misal kita translate itu kan artinya nama baik juga, jadi kayak istilahnya eksistensi perusahaan itu juga baik gitu. Nah itu anggap aja itu seperti itu gitu. Untuk yang PT Adil itu sama caranya kayak PT Indah, cuma di sini kalau di PT Adil itu akan muncul yang namanya keuntungan pembelian tawar menawar atau gain on bargain of purchase. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena akses investasi terhadap nilai buku itu lebih kecil dibandingkan di akses yang terjadi. Atau kalau kita dari cara yang kedua, itu total investasinya atau kita membeli PT Adil itu lebih rendah dibandingkan dengan net aset PT Adil. Jadi net asetnya PT Adil itu sekitar 300.000, tapi kita cuma bayar 200.000, otomatis kita dapat keuntungan kan sebesar 100.000 itu tadi. Itu. Jadi logikanya seperti itu. Untuk caranya sama, kita juga alokasi akses kayak yang PT Indah dengan cara mencari selisih nilai wajar dengan nilai buku di PT Adil tersebut. Tuh. Nah, ini untuk jurnalnya. Jadi untuk jurnal yang pertama itu kita akan mencatat investasinya terlebih dahulu. Jadi kan tadi investasi PT Indah ketemunya 600.000 dari lembar saham yang diterbitkan 30.000 dikalikan dengan harga pasarnya 20.000. Jadi ketemu investasi di PT Indah 100.000. Lalu di investasi PT Adil itu sebesar 200.000 dari 10.000 lembar saham dikalikan dengan 20.000 harga pasarnya. Nah, di kreditnya itu kita ada modal saham, karena modal saham ini hanya mencatat nilai pari dari saham. Jadi nilai parinya tadi kan 10.000. Jadi modal saham ini didapat dari yang investasi di PT Indah tadi kan 30.000 lembar saham dikalikan dengan selisih harga pasar dan nilai pari yaitu 10.000. Jadi ketemunya 300.000 ditambah dengan 10.000 lembar saham dikalikan dengan selisih tadi 10.000 juga jadi 100.000. Kita jumlah jadi ketemunya 400.000. Tambahan modal disetor pun sama. Jadi ini tambahan modal disetor ini mencatat selisih antara harga pasar dengan nilai pari tersebut gitu. Terus untuk yang jurnal kedua ini kita mencatat biaya investasi. Di soal kan sudah dijelaskan bahwa PT Indah mengeluarkan biaya penerbitan saham. Kita kembali soal. PT Indah membayar biaya penerbitan saham sebesar 35 juta dan biaya akuisisi lainnya sebesar 30 juta. Nah itu kita jurnal. Untuk biaya penerbitan saham itu termasuk tambahan modal disetor karena dia berhubungan dengan saham, otomatis itu akan mengurangi tambahan modal disetor perusahaan. Nah, sedangkan untuk yang biaya akuisisi itu termasuk direct cost, di mana itu merupakan biaya investasi. Jadi itu ada pemisahan biaya. Jadi yang biaya akuisisi itu termasuk ke biaya investasi atau direct cost sebesar 30.000, dan untuk biaya penerbitan saham itu termasuk pengurangan dari tambahan modal disetor sebesar 35.000. Lalu
kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang sebesar 65. Lalu untuk jurnal yang selanjutnya, ini ada jurnal untuk mengakuisisi PT Indah. Jadi kita menutup PT Indah itu dengan cara menuliskan nilai wajarnya dari aset dan liabilitas PT Indah, lalu ditambah dengan aset yang tidak bisa diidentifikasi atau goodwill tadi juga dimasukkan karena itu merupakan aset bagi PT Nusantara. Lalu kita di kreditnya ada liabilitas dan juga investasi di PT Indah tersebut karena kan tadi di awal kita sudah memunculkan investasi nih. Nah, investasi ini digunakan untuk istilahnya mengklaim aset dan liabilitas dari PT Indah tersebut. Otomatis investasi ini harus ditutup. Jadi harus dikreditkan. Jadi jurnal untuk akuisisi PT Indah seperti itu. Kas 110.000, piutang usaha neto sebesar 50.000, persediaan 150.000, tanah 100.000, bangunan neto 200.000, peralatan neto 150.000, dan goodwill 20.000, pada utang usaha sebesar 85.000, utang lain-lain 95.000, dan investasi di PT Indah sebesar 600.000. Nah, untuk akuisisi PT Adil sama, jadi kita juga mengklaim asetnya, otomatis di kita sebagai PT Nusantara juga akan mencatatkan, berarti kasnya aset kita bertambah dan liabilitas kita juga bertambah, aset bertambah di debit dan liabilitas bertambah di kredit. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini. Nah, keuntungan pembelian tawar-menawar ini diakui sebagai keuntungan lain-lain. Nah, keuntungan lain-lain kan nantinya tidak bisa dilaporkan di laporan neraca karena itu merupakan akun nominal. Oleh karena itu, keuntungan pembelian tawar-menawar ini atau gain on bargain of purchase itu akan ditutup kepada saldo laba. Begitu juga dengan biaya investasi yang di awal tadi itu kan termasuk akun nominal juga yang tidak bisa dilaporkan di neraca. Jadi akun tersebut akan ditutup ke laba. Jadi keuntungan pembelian tawar-menawar ini akan ditutup sebesar 100.000 sesuai dengan yang kita cari tadi di alokasi schedule alokasi ekses. Terus biaya investasinya tadi sebesar 30.000. Nah, saldo laba ini merupakan selisih dari keuntungan dan biaya investasi. Jadi saldo labanya akan bertambah sebesar 70.000. Terus ini ada neraca dari PT Nusantara. Jadi kasnya 75.000 itu diperoleh dari yang sudah dijelaskan tadi. Nilai wajar dari PT Indah ditambah dengan nilai wajar dari PT Adil dikurangi dengan pengeluaran biaya penerbitan saham dan biaya akuisisi sebesar 65.000 tadi. Dan kas yang tercatat di neraca PT Nusantara sebesar 75.000. Piutang usaha itu juga piutang usaha sampai peralatan itu diperoleh dengan cara yang sama, yaitu dengan cara ke PT Indah ditambah nilai wajar PT Adil. Terus goodwill-nya tadi kan kita juga muncul PT Indah goodwill nih sebesar 20.000, jadi dilaporkan di neraca juga. Untuk yang liabilitas dan ekuitasnya itu ada utang usaha. Caranya sama seperti kita mencari piutang persediaan tanah, bangunan, dan peralatan tadi dengan nilai wajar PT Indah ditambah dengan nilai wajar PT Adil. Utang lain-lain pun begitu. Lalu untuk modal saham ini kita peroleh dari jurnal tadi. Jurnal tadi kan mencatat modal saham sebesar 400.000. Nah, lalu tambahan modal di setor ini diperoleh dari tambahan modal di setor tadi kan kita sudah mencatat 400.000 karena itu selisih nilai wajar dengan nilai tarinya sebesar 400.000. Lalu dikurangkan dengan dikurangkan dengan ini tambahan modal di setor karena kita mengeluarkan biaya penelitian otomatis itu akan mengurangi tambahan modal di setor perusahaan. Jadi tambahan modal di setor tidak lagi 400.000 tetapi 400.000 dikurangi dengan 35.000 tadi sehingga ketemunya 365.000. Terus saldo labanya pun juga demikian diperoleh dari jurnal sebesar 70.000. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, mungkin agak belibet. Oke ya, udah betul semua. Terima kasih ya Surya udah mau membagi